Yusuf orang yang memiliki mimpi. Anak-anak Yakub memiliki karakter yang berbeda-beda. Ruben sepertinya orang yang baik sebagai anak sulung, tetapi sampai tua dia tidak menikah, tidak menguasai nafsunya, ia menaiki tempat tidur ayahnya. Ia meninggalkan noda yang fatal dan tidak dapat menjaga wibawa sebagai anak sulung. Kejadian 49 ayat 3 ayat 4 mengatakan, Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Simeon dan Lewi memiliki sifat seperti api. Mereka membuat orang-orang Sikem bersunat. Kemudian ketika mereka kesakitan, mereka menyerang dan membunuh semua laki-laki. Maka sebelum mati, Yakub tidak memberkati mereka, melainkan mengutuk mereka. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Kejadian 49 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Yehuda adalah anak laki-laki keempat. Ia mendapat anugerah ayahnya oleh karena pertobatan dan penyesalannya. Ia pernah menyarankan supaya menjual Yusuf kepada saudagar-saudagar. Setelah itu ia meninggalkan ayahnya. Ia pergi ke Hira, orang Adulam. Di situ ia mengambil istri dari anak perempuan Sua, orang Kanaan, lalu mendapat anak laki-laki. Tetapi dua anak laki-lakinya mati berturut-turut, istrinya juga mati. Kemudian ia bersetubuh dengan menantunya yang menyamar sebagai wanita sundal. Hal itu menjadi aib yang tidak dapat dilupakan seumur hidup. Dengan pengalaman itu ia menjadi rendah hati dan kembali ke sisi ayahnya, melakukan tugas sebagai anak sulung. Yakub memiliki banyak anak, namun yang mengerti hatinya adalah Yehuda. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Kejadian 49 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Anak yang paling disayangi oleh Yakub di antara anak-anaknya adalah Yusuf. Maka suasana keluarga kurang damai, tetapi kasih sayang Yakub terhadap Yusuf tidak berubah. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan,
Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Kejadian 49 ayat 22 sampai ayat yang ke-26. Yusuf adalah orang yang paling hebat di antara bapak-bapak leluhur dalam Kejadian. Hikmat yang diberikan kepadanya mirip dengan hikmat yang diberikan kepada Daniel. Hal itu membuktikan bahwa yang memberi hikmat kepada Yusuf dan Daniel adalah sama. Banyak hal yang sama dalam keadaan mereka. Jabatan mereka mirip dan juga karunia dan kemuliaan yang mereka miliki. Itu semuanya menunjukkan tangan Tuhan Allah yang melindungi umatnya. Roh Tuhan berdiam di dalam mereka sehingga mereka mampu menafsirkan mimpi-mimpi orang lain. Roh Tuhan yang ada di dalam Yusuf sama dengan roh Tuhan yang ada di dalam Daniel. Yusuf adalah orang yang mendapat anugerah di depan Tuhan. Ia mendapat kasih sayang yang istimewa dari Yakub ayahnya. Ia mendapat kepercayaan dari Potifar. Ia mendapat anugerah dari kepala penjara. Ia mendapat anugerah dari Firaun. Orang yang berbahagia mendapat anugerah di depan Tuhan Allah dan di depan manusia. Demikian juga Daniel. Nuh dan Abraham adalah orang yang telah mendapat anugerah Tuhan Allah. Ishak dan Yakub juga orang yang telah mendapat anugerah Tuhan Allah. Daud juga telah mendapat anugerah Tuhan Allah. Salomo juga telah mendapat anugerah Tuhan Allah. Paulus juga telah mendapat anugerah Tuhan Allah. Rut juga telah mendapat anugerah Tuhan Allah. Rahab, perempuan sundal, juga telah mendapat anugerah Tuhan Allah. Kehidupan Yusuf mirip dengan kehidupan Tuhan Yesus. Dibenci oleh saudara-saudaranya, dijual oleh tangan Yudas, mengampuni dosa dan kesalahan saudara-saudaranya. Penyamun di satu sisi terbuang dan penyamun di satu sisi diselamatkan. Hal itu mirip dengan nasib kepala juru minuman dan kepala juru roti yang bertemu dengan Yusuf di penjara. Tuhan Yesus yang setelah melewati masa-masa yang hina dan duduk di sebelah kanan tahta kemuliaan, mirip dengan Yusuf yang duduk di sebelah kanan tahta Firaun. Seperti Firaun mempercayakan segala kuasa kepada Yusuf, Tuhan Allah telah memberikan segala kuasa di bumi dan di surga kepada Tuhan Yesus. Maka orang-orang mengatakan Yusuf seperti bayangan Tuhan Yesus. Yusuf mengampuni dan mengasihi musuh. Hikmat dari Tuhan penuh kepada Yusuf. Ketika ia melihat kakak-kakaknya yang datang mencari makanan, bangkitlah rasa ingin tahu apakah Benyamin adiknya dibiarkan hidup oleh mereka. Karena 11 bersaudara, namun tidak semuanya datang. Benyamin tidak datang bersama mereka. Pada saat itu dengan hikmat yang luar biasa, ia menuduh mereka sebagai mata-mata dan akhirnya ia mengetahui masih ada seorang adik mereka. Hikmat seperti itu tidak bisa keluar dengan usaha, melainkan dengan hikmat yang diberikan dalam sekejap waktu. Kemudian ketika mereka membawa Benyamin, Yusuf menguji lagi untuk mengetahui apakah mereka mengasihi Benyamin sebagai saudara mereka. Jika mereka membenci Benyamin, maka akan jelas kelihatan air muka dan sikap kakak-kakaknya ketika diketemukan piala di dalam karung Benyamin. Hikmat seperti ini semuanya adalah karunia yang diberikan oleh Roh Tuhan. Yusuf sebagai politikus memiliki semuanya kecakapan sebagai seorang pemimpin. Ia pernah menguji saudara-saudaranya dengan memasukkan kembali uang mereka ke dalam karung mereka, namun mereka membawa kembali uang itu. Ia berusaha untuk mengetahui apakah Benyamin masih hidup. Dan dengan ujian itu, ia mengetahui bahwa kakak-kakaknya telah berubah dari saat ketika mereka menjual Yusuf. Dahulu mereka tidak memperhatikan hati ayah mereka, tetapi sekarang mereka bersusah hati untuk melindungi ayah mereka. Khususnya Yehuda telah berubah banyak. Yusuf yang melihat hal-hal itu sangat terharu dan bersyukur karena ia menyadari telah ada perlindungan dari kehendak Tuhan Allah dalam semua sejarah itu. Di dalam benak Yusuf 1000 rasa silih berganti dan penuh dengan keharuan yang tidak dapat diungkapkan. Ia menyadari segala sesuatu tergantung pada kehendak Tuhan Allah
dan bukan kepada tangan manusia. Ia teringat akan mimpinya pada saat kecil. Semuanya adalah rencana Tuhan Allah, bukan rencana manusia. Ia merasa bersalah karena ia pernah mengeluh tentang kakak-kakaknya dalam hati meskipun hanya sejenak. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28.